Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya membicarakan tentang bagaimana keadaan orang-orang saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik. Masih ingat Bapak Ibu pertemuan 1 bulan yang lalu? Orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik, yang pertama orang yang selalu berniat baik. Jadi berniat baik lalu kemudian wafat dia bersamaan dengan niat baik itu, maka Allah akan bangkitkan dalam keadaan baik. Yang kedua, orang yang Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dalam keadaan baik adalah orang-orang yang mengumandangkan azan. Orang-orang yang mengumandangkan azan nanti saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan mengumandangkan azan. Kemudian wal mulabbina, orang-orang yang mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu orang yang melaksanakan umrah, orang yang melaksanakan haji, dia jaga lisannya setelah melaksanakan ibadah haji dan umrah, lalu kemudian dia wafat, termasuk orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik. Kemudian selanjutnya orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik siapa? Orang yang wafatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang baik-baik. Nah, sekarang baru giliran yang tak elok. Nah, di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan tidak baik, yang pertama adalah orang yang meratap. Orang yang meratap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang didokumentasikan oleh Imam Nasai dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhrujun naihatu min qabriha yaumal qiyamati sya'sya ghabra 'alaiha jilbabun min la'natillah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat di hari kebangkitan perempuan yang meratap, saat Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari kubur mereka masing-masing nanti di hari kiamat dalam keadaan sya'sya, rambutnya acak-acakan, ghabra, rambutnya penuh dengan debu. Lalu kemudian dia mengenakan jilbab, yang jilbabnya itu bertuliskan laknatullah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perempuan yang meratap? Kok tidak laki-laki yang meratap? Karena memang secara umum yang meratap itu perempuan. Kalau laki-laki jarang meratap. Lalu bagaimana laki-laki yang meratap? Berarti sama kasusnya dengan perempuan yang meratap. Tapi hadis ini memberikan penjelasan bahwa mayoritas yang meratap itu adalah perempuan. Yang meratap itu perempuan. Kalau laki-laki jarang. Cobalah tengok Bapak Ibu di sekeliling kita. Kalau ada orang kehilangan keluarga tercintanya, suaminya, pasangan hidupnya, istrinya, biasanya kalau perempuan, kalau yang tidak kuat iman, itu meratapnya luar biasa. Kalau laki-laki jarang meratap, menangis pun paling sekejap. Dah balik lagi nanti ke rumah dah tak menangis lagi. Beda. Makanya disebutkan dengan perempuan yang meratap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati komplek pemakaman. Lalu Rasulullah tengok perempuan sedang menangis. Sedang menangis, kata Rasulullah, ittaqi Allaha wasbiri. Wahai perempuan, takwalah engkau kepada Allah, lewatilah ujianmu itu dengan kesabaran. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada waktu itu perempuan sedang meratap, sehingga ketika diberi nasihat oleh Rasulullah, apa jawabannya? Fa innaka lam tusib bi musibati. Engkau bisa memberikan nasihat kepadaku karena engkau tidak mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang aku alami. Ini jawabannya. Padahal Rasulullah lebih dari sekedar apa yang diujikan kepada perempuan. Kalau perempuan tadi baru satu anaknya yang meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qasim wafat. Nah, lalu kemudian siapa lagi putra Rasulullah? Ibrahim juga kemudian wafat di usia juga yang masih kecil.
Maka itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang yang meratap ini dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia wafat, maka Allah bangkitkan dalam keadaan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya terlanjur meratap, bagaimana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan di mana kita diminta untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah. Makanya di bulan Rajab ini satu di antara yang Allah pesankan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di bulan-bulan yang Allah muliakan, janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian. Kapan kita melakukan kezaliman terhadap diri? Saat kita membiarkan diri kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka kalimat yang Allah gunakan kepada Nabi Adam, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Hawa? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, Hawa, jangan engkau dekati pohon ini, niscaya kalian berdua akan termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa tidak mengindahkan peringatan Allah, lalu kemudian melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, berarti mereka termasuk orang-orang yang telah menzalimi diri. Maka Nabi Adam mengaku dan Hawa, apa kalimat pengakuan Adam dan Hawa bahwa mereka menzalimi diri mereka? Rabbana zalamna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri. Nah, itu jawabannya. Maka kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka tak ada di antara kita yang tak pernah punya salah. Tak ada di antara kita yang tak punya dosa. Maka di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau seandainya ada dosa, tentu pasti ada. Entah dosa itu ratapan atau kemudian dosa-dosa yang lainnya, maka datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun supaya tidak termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan tidak baik. Maka ada sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, namanya Ghafur. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini Allah Maha Pengampun, Ghaffar, Ghafur. Itu maknanya sama-sama Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Lalu kemudian ada namanya Afuwun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Maha Pemaaf. Lalu apa bedanya Ghafur dengan Afuwun? Tinggi tingkatannya itu Afuwun. Kalau sudah Allah maafkan, berarti dosanya tidak berjejak lagi. Itu kalau sudah Allah maafkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ampuni, jejak itu masih ada. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala nanti buka, tapi kemudian Allah mengampuninya. Maka afuun itu tak berjejak sama sekali. Kalau tidak berjejak sama sekali, berarti mendapatkan maaf dari Allah. Maka Allah berkata di dalam hadis qudsi, jawazu as-sirat bi'afwi. Kalau engkau ingin termasuk orang-orang yang lolos meniti titian siratal mustaqim, orang yang lolos itu adalah orang yang mendapatkan maaf dariku, kata Allah. Siratal mustaqim ini kan nanti yang terakhir nih, sebelum kemudian masuk surga atau campak ke neraka. Dan orang yang lolos itu siapa? Orang yang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali bulan Rajab banyak meminta ampun kepada Allah agar di bulan Ramadan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab ini dimulai kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kemudian tadi Rabbana zalamna. Atau kemudian dengan kalimat-kalimat yang lain yang mengaku bahwa diri kita itu salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin yang sering mendengarkan astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Itu juga memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang biasa di bulan Rajab,
menjadi sesuatu yang nanti juga biasa di bulan Sya'ban, maka puncaknya di bulan Ramadan berharap mendapatkan maaf dari Allah. Maka Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, madza qultu in wafaqtu asyral awakhir min Ramadan?" Rasul, apa yang harus banyak aku ucapkan kalau seandainya Allah panjangkan usiaku berjumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Itu pertanyaan Bunda Aisyah. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kuli, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Ini puncaknya di Ramadan. Meskipun setiap sholat kita meminta maaf kepada Allah. Kapan kita meminta maaf kepada Allah? Saat kita duduk di antara dua sujud. Maka di penghujungnya apa? Wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, sehatkanlah aku dan maafkanlah aku. Dan maafkanlah aku. Makanya orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dosanya diampuni, kalau sudah diampuni penghujungnya kita berharap dimaafkan oleh Allah sehingga tidak berjejak. Lalu bagaimana seandainya dosa orang yang beriman itu berjejak saat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beriman ketika dosanya nanti Allah Subhanahu wa taala paparkan, Allah Subhanahu wa taala bentangkan di hadapannya, maka dia hanya tertunduk. Dia tidak akan mengelak, dia tidak akan mencari 1000 alasan bahwa itu bukan perbuatan saya. Dia hanya menunduk, lalu kemudian penuh rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keluar keringat-keringatnya sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Begitulah kesalahan orang yang beriman ketika nanti Allah Subhanahu wa taala bukakan. Maka yang kita harap sampai di penghujung dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau punya salah Allah ampuni, kalau punya salah Allah tutupi karena Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan tidak baik adalah orang yang meratap. Maka biasakan untuk tidak menjadi orang-orang yang meratap. Meratap itu apa bahasa lainnya Bapak Ibu? Saya tidak tahu apa bahasa lainnya meratap. Pokoknya yang jelas meratap lah. Contoh sederhana, umpamanya pasangan hidupnya meninggal, ya Allah, tega kau uji aku seperti ini ya Allah. Itu dia umpamanya. Ini kan berarti kita tidak rela. Ya Allah, kenapa kau tak cabut nyawaku terlebih dahulu? Ini kan berarti meratap dia. Tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu ketika diuji oleh Allah ingin menjadi orang yang tetap mulia, saat ujian tiba selalu libatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ujian itu tiba, libatkan Allah. Bagaimana cara melibatkan Allah saat Allah uji kita? Dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Imam Al-Faqih Abu Laith, man hafidha sab'a kalimatin, orang yang menjaga 7 kalimat, wa huwa syarifun indallahi wal malaikah, maka dia tetap menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mulia pula di sisi para malaikatnya. Kalau mulia di sisi orang itu mungkin tak begitu lama, barangkali ada punya kepentingan. Tapi kalau sudah mulia di sisi Allah dan para malaikatnya, maka akan berkelanjutan. Siapa di antara orang yang tetap mulia di sisi Allah, tetap mulia di sisi para malaikatnya? Orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang tetap mulia. Ujian Allah itu tak harus dengan kematian. Ujian Allah itu kan bermacam-macam. Bermacam-macam. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah diuji di dalam bentuk yang mana. Tapi Allah yang menyatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Apa sesuatu yang Allah akan ujikan? Minal khauf, rasa takut. Jadi rasa takut itu bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Takut kehilangan pasangan hidup, takut hidupnya payah, takut kehilangan harta dan lain sebagainya. Pokoknya rasa takut itu ternyata bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Atau kemudian yang kedua, walju, rasa lapar. Bapak Ibu pernah merasa lapar? Selain puasa ya. Pernah Bapak Ibu? Selain puasa nih. Kalau puasa memang jelas harus berlapar-lapar. Ini selain puasa, maknanya tidak puasa tapi tak ada barang yang untuk dimakan.
Artinya orang yang melewati masa di mana pada masa tersebut orang sering menyebutnya paceklik atau apa bahasa lainnya. Pokoknya memang pada waktu itu susah lah, sehingga orang tak dapat makan. Maka saya ketika berjumpa dengan nenek, saya sudah tidak berjumpa dengan atuk dari pihak ayah, karena atuk meninggal saat ayah masih kecil. Ayah adik-beradik itu jumlahnya ada 9, dan atuk meninggal ketika ayah dan abang-abangnya, adik-adiknya waktu itu masih kecil. Maka nenek harus membesarkan 9 anaknya tanpa didampingi oleh suami. Maka nenek bercerita, ayahmu dulu itu jarang makan nasi. Kenapa, Nek? Karena tak ada beras di belakang. Ini kata nenek. Lalu apa yang dimakan? Yang dimakan ayah, paman, itu dulu biasanya ubi yang dikeringkan. Itu apa namanya Bapak Ibu? Ubi yang dikeringkan itu gaplek ya, gaplek tiwul entah apa namanya itu. Itu yang dimakan. Berarti ada orang yang masanya tidak jauh dari kita, Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesulitan. Allah uji dengan rasa lapar, seharusnya makan, tapi tak ada yang akan dia makan. Biasanya orang-orang yang melewati masa sulit seperti itu, maka kesulitan itu pasti akan selalu dikenang. Anak-anak yang selalu manja dengan apa yang mereka inginkan, mereka akan dapat, maka mereka tidak akan pernah mengenang masa-masa di mana kemudian untuk senantiasa banyak bersyukur. Tapi orang yang pernah melewati masa sulit-sulit seperti ini, ketika ingat itu maka syukurnya akan bertambah. Maka kalau tidak melewati masa sulit ini, tengoklah orang yang melewati masa sulit. Bukan hanya sekedar menengok, tapi bantu mereka supaya kemudian kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi kalau sudah melewati masa itu, berarti Allah telah uji kita dengan rasa lapar. Selain itu apa? Wa naqsim minal amwal. Ada kalanya ujian itu Allah kurangi jumlah harta kita, Allah kurangi jumlah aset kita, Allah kurangi keuntungan kita. Sebelum pandemi keuntungannya per bulan sekian, tapi semenjak pandemi sampai sekarang ini, lalu kemudian tutup kedainya, tutup usahanya. Ini kan Allah uji, Allah kurangi hartanya, Allah kurangi. Sebelumnya tak pernah Allah kurangi, lalu kemudian Allah kurangi. Allah hanya ingin ketika Allah kurangi, masih melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak dalam kesulitan yang dia lewati. Masih melibatkan Allah atau tidak. Lalu kemudian wa naqsim minal amwal wal anfus. Ada anggota tubuh, anggota keluarganya yang Allah kurangi. Awalnya sekian lalu menjadi sekian, Allah kurangi. Maka orang-orang yang tetap mulia di sisi Allah, ketika Allah uji dia tetap melibatkan Allah dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah uji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak harus terkait dengan orang yang meninggal. Lalu saat ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal, Bu? Bukan meninggal. Nah, tidak harus meninggal, tapi satu di antara ucapan itu ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keluarganya yang meninggal, lalu dia melibatkan Allah dalam kesedihan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia tetap menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih kait yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan tidak baik, orang yang makan riba. Orang yang makan riba ini termasuk orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan tidak baik. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, saat nanti di hari kebangkitan Allah bangkitkan mereka tak ubahnya seperti orang yang kesetanan. Bapak Ibu pernah melihat orang yang kesetanan? Pernah Bapak Ibu? Orang yang kesurupan itu. Wah, itu dia. Kuda lumping, pengalaman yang kuda lumping nampaknya. Jadi orang kesurupan kesetanan. Jadi ada nanti orang-orang saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kesurupan. Siapa mereka? Orang-orang yang makan riba. Orang-orang yang makan riba. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan riba, itu sama saja dengan jual beli. Berbeda jual beli dengan riba, meskipun sama-sama punya keuntungan, tapi kemudian berbeda. Karena riba itu membahayakan dan jual beli banyak menghadirkan keuntungan.
Bahkan di antara 9 pintu rezeki itu ada pada jual beli. Ada pada jual beli. 9 pintu rezeki itu. Makanya Bapak Ibu kalau ingin kaya ya berarti berjual beli. Kalau ingin kaya, jual beli. Kalau PNS tak kaya. PNS itu sudah terukur berapa per bulan dia dapat. Kan sudah terukur. Kalau jual beli, ini kan tidak pernah terukur berapa dia akan dapat. Maka kalau ada PNS lebih kaya dibanding orang yang jual beli, diragukan dari mana kekayaannya itu. Pasti diragukan. Kan diragukan dari mana? Kalau dia tidak jual beli ya. Kalau dia tidak jual beli, artinya dia ada transaksi. Entah dia beli tanah, lalu ditanam sawit. Entah kemudian dia, pokoknya jual beli itulah yang membuat orang kaya. Kalau tidak, tidak. Tapi kalau kemudian riba mengantarkan dia menjadi kaya, dia tidak taubat, tidak menyelesaikan ribanya, mati. Nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang kesetanan, orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan ini kadang bisa berubah suara, Bapak Ibu. Laki-laki bisa berubah menjadi perempuan suaranya. Perempuan bisa berubah menjadi laki-laki. Meskipun ada yang tidak kesurupan, laki-laki suaranya bisa berubah menjadi perempuan. Nah, tengok tuh di area yang kedua kalau Bapak Ibu tak percaya. Ah, itu banyak tuh. Tapi Bapak Ibu jangan pula berburuk sangka dengan saya, karena tempat itu rute saya. Macam mana lah, tak bisa menghindar. Kalau pas mau kajian subuh, kadang awak dah pakai serban gini. Abang, masih juga dipanggil itu kan. Mau berhenti. Banyak mereka, saya sendiri. Kalau dikeroyok tentu kalah saya kan, itu kan. Cari aman sajalah. Cari aman sajalah. Maka nanti orang-orang yang makan riba itu di hari kebangkitan, Allah bangkitkan dalam keadaan kesurupan. Maka itu di antara sab'un minal mubiqat, 7 dosa yang akan membawa kepada kehancuran. Satu di antaranya adalah riba. Jadi riba itu kan mendapatkan keuntungan sepihak, menindas yang lainnya. Rentenir itu azab orang dibuatnya. Pokoknya yang penting dia untung. Bagaimana yang lainnya mau sengsara, mau menjual aset, mau apa, tidak penting. Yang penting dia untung. Biasanya transaksi seperti itu pasti riba ada di dalamnya. Maka yang tidak riba itu satu di antaranya ya kalau membantu, katakan membantu qardul hasan, pinjam 1 juta balik 1 juta, itu tak riba tuh. Pinjam 1 juta balik 1.500.000, jelas riba itu. Ya kan, 500-nya itu riba. Makanya coba pinjaman online itu tak ada yang tak riba tuh. Tengoklah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berhenti di lampu merah, ada orang bagi-bagi pinjaman itu kan. Wah iya juga, kalau ditengok kan menggiurkan juga kan. Coba hitung kali dengan apa yang kita pinjam, berapa yang harus kita bayar. Oh, ngeri. Akadnya pinjam, tapi kemudian orang mengambil keuntungan dari pinjam itu. Maka riba. Yang tak riba ya pinjam 10 balik 10, itu tak riba. Tapi beda kalau kemudian umpamanya mudharabah atau kemudian yang lainnya. Mudharabah itu kan artinya bisnis. Artinya bisnis, berikan saya modal sekian. Kata yang memberikan pinjaman, baik saya berikan modal, tapi hitung-hitungannya jelas. Umpamanya itu tidak masuk dalam kategori riba. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nanti di bab fikih sama Ustadz yang mengajar tentang fikih lah berbicara tentang ini. Kan saya berbicara tentang perjalanan akhirat. Yang terakhir yang ditulis di dalam buku ini, di antara orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan tidak baik, orang yang berlaku curang. Maka Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang berlaku curang, dia akan pikul kecurangannya itu nanti di hari kiamat. Maka di hari kebangkitan, kalau ada orang mikul semen, berarti dulu dia tukang korupsi semen lah tuh. Kalau ada orang bawa besi, berarti dia korupsi besi lah tuh. Umpamanya membuat jalan, ukurannya semennya sekian, besinya sekian, lalu kemudian dikurangi semen 10 sak menjadi 9 sak. Siap-siap sajalah. Mungkin di dunia dia lulus dari audit. Di dunia tidak ada orang yang menuntutnya, tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil dan sebesar apapun kecurangan itu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mintai pertanggungjawaban. Belum curang-curang yang lainnya. Dan di antara curang yang paling banyak dalam transaksi jual beli itu menimbang. Menimbang itu banyak. Maka adalah salah satu surat yang disebut dengan Al-Mutaffifin. Ini
Mutaffifin ini kan bercerita tentang orang-orang yang curang di dalam menimbang. Curang di dalam menimbang, ditimbang, ditengok oleh pembelinya 1 kilo. Pas sampai rumah jadi 9 on. Ini kira-kira timbangan siapa yang salah ini? Wah. Di rumah ada kawan saya ini, mohon maaf Bapak Ibu, sengaja dia beli timbangan, sengaja. Hanya apa? Hanya untuk membuktikan bahwa orang-orang yang jual beli ini jujur atau tidak. Sengaja dia beli timbangan. Kalau lepas beli duku 1 kilo dia tengok di tempat orang jual. Dia sampai rumah dia timbang, 9 on rupanya. 9 on. Nah, ini banyak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang berdagang, ini jangan sampai curang di dalam timbangan. Mungkin kita mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Keuntungan dengan mengurangi timbangan, keuntungan dari harga yang sudah kita tetapkan dari modal di mana kemudian kita mengambil. Kan ini 2 keuntungannya. Orang tidak tahu bahwa kita menguranginya. Tapi nanti di pengadilan Allah, sikit Pak Ustadz 1 on. Kali berapa tahun lamanya kita berdagang? Kan itu dia. Saat di hari kiamat tak ada orang mau duku lagi. Orang mau duku ini kan sekarang kan. Di hari kiamat nanti di pengadilan Allah siapa yang mau duku? Saat mikul duku kan, saat duku itu dipikul, lalu kemudian duku, ada orang mau beli? Tak ada. Kalau sekarang ada orang mau membelinya, maka berlaku curang. Pasti balasannya saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan pikul kecurangan itu. Dan 14 abad yang lalu, di antara kecurangan yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menggeser tanah walau shibran, meskipun hanya 1 jengkal. Dia geser tanah itu 1 jengkal. Kenapa? Karena orang yang sebelahnya ini entah di mana, tak ada kabarnya. Entah di Kalimantan, entah di mana. Tak balik-balik. Lalu kemudian orang yang punya tanah sebelah ini membangun terlebih dahulu. Dia geser 1 jengkal. Dia geser 1 jengkal. Ini banyak kejadiannya Bapak Ibu. Banyak sekali. Jadi menggeser. Apalah keuntungan? 1 jengkal kan sikit Pak Ustadz. Kuat saya memikulnya. Iya yang nampak oleh kasat mata. 1 jengkal itu kan lebarnya. Lalu kemudian panjangnya? Belum lagi dalamnya. Dalamnya berapa? 7 kali lapis bumi. 1 kali lapis saja kita belum tembus. Bapak Ibu udah pernah tembus 1 lapis bumi? Ini yang belum pernah kan? Lalu bagaimana 7 kali lapis itu dipikul nanti ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar. Orang sedang sulit memikirkan diri masing-masing. Dia bukan hanya sulit memikirkan diri, sulit untuk mencari orang yang dahulu tanahnya dia geser. Maka di antara kasus yang banyak di Pekanbaru ini, di BPN itu ya kasus tanah lah. Ada 1 tanah, bukan hanya geser Pak, tindih menindih. 1 tanah 9 surat. Itu banyak itu. 1 tanah 9 surat. Saya ada salah satu sahabat, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di air dingin. Bukan hanya 1 rumah, 40 rumah entah berapa. Rumah dah dibangun cantik, dah berjalan 7 tahun, entah 10 tahun. Akhirnya belakangan ada yang datang bahwa tempat di mana rumah dibangun itu adalah tanah saya. Dan dia punya suratnya lebih tua. Coba bayangkan Bapak Ibu, siapa dulu yang berlaku curang ini? Yang terlibat ini kan banyak, bukan hanya bank, bukan hanya yang nawar-nawarkan itu Bapak Ibu. Developernya dan lain sebagainya kan banyak sekali yang terlibat. Maka berlaku curang itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, mungkin selamat kita dari pengawasan orang. Mungkin tak ada orang yang akan menuntut kita karena orang yang kita curangi adalah orang yang lemah. Tak ada yang berani menuntut karena kita berkuasa. Tapi nanti tunggu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kecurangan itu dia akan memikulnya. Maka di antara orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan tidak baik adalah orang yang berlaku curang. Maka wal'iyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah. Saat Allah jumpakan kita dengan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Rajab, banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah. Saat Allah jumpakan kita dengan bulan Sya'ban, selesaikan kecurangan kita dengan orang. Semoga di puncak Ramadan kita betul-betul mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecurangan kepada orang itu tidak akan pernah selesai dengan matinya seseorang. Tidak akan pernah selesai. Jadi kalau hak sesama manusia itu Allah akan selesaikan di pengadilannya. Tapi kalau hak dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja qad wahabtu lakum, kata Allah, aku telah ampuni untuk kalian.
Lalu wabaqiyat at-taba'at, tinggallah sisanya berarti dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia, kalau terkait dengan kehormatan diri meminta maaf. Kalau terkait dengan harta ya tak ada pilihan kecuali dipulangkan. Harta itu dipulangkan. Maka yang paling berat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang dahulu kita tahu tapi kita biasa melakukannya. Ini contoh. Tapi semoga Bapak Ibu tidaklah. Waktu SMP atau SMA pergi ke kantin, makan bakwan 5, lalu bilang sama ibu kantin, berapa? 3. Kira-kira berapa curangnya ini? 2. Ini kalau yang melakukan ini cepat cari ibu kantin itu sebelum nampak malaikat maut datang menjumpai kita. Ini kalau tidak ada alhamdulillah. Ini kan kalau ada. Kalau ada. Kali pula 3 tahun. Berapa pula buah bakwannya itu kan? Itu. Kali 6 tahun SMP dengan SMA. Kalau ibu-ibu saya yakin baik-baik. Dia bapak-bapak nih kadang yang saya ragu nih. Yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita punya masa silam. Jadi kalau masih ada orangnya cari, kembalikan. Kalau orangnya sudah tidak ada, doakan. Sedekahkan. Lalu kemudian kita niat sedekah yang kita berikan itu untuk ibu kantin yang entah di mana rimbanya. Ya Allah, aku bersedekah, aku niatkan untuk ibu kantin. Semoga dia dihisap lebih dulu dibanding saya. Jadi ketika ada yang nyangkut kaitannya sama ibu kantin, karena ibu kantin tadi sudah selesai dihisap, amanlah kita. Tapi kalau kemudian belum, berbahaya pula kita. Maka terkait dengan beberapa hal ini semoga menjadi perhatian bagi kita bersama. Tentu kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan baik, bukan orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan tidak baik. Maka ada berapa poin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan yang tidak baik, yang pertama orang yang meratap, yang kedua orang yang makan riba, yang ketiga adalah orang yang berlaku curang. Nah, itu yang dikumpulkan oleh Imam Qurtubi yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sambil menunggu waktu Isya masuk, berapa menit lagi Bapak Ibu? Ada sekitar 6 menit lagi, kita buka diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema. Mungkin ada dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Mengheningkan cipta masih beberapa bulan lagi, karena ini baru Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Masih lama. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan Bapak Ibu. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada berapa bank konvensional dan bank syariah? Syariah dengan konvensional itu apa bedanya, Ustaz? Saya karena tidak diperbankan, jadi secara utuh saya tentu tidak bisa menjawab. Tapi diantaranya yang membedakan itu pada transaksi. Transaksi itu berarti yang dibicarakan akad. Jadi yang membedakan itu pada akad. Sesuatu dilihat secara kasat mata sama, tapi yang membedakan itu akad yang menjadi boleh dan kemudian tidak boleh. Maka di dalam agama itu akad sangat menentukan sesuatu. Contoh sederhana, ini contoh sederhana. Mohon maaf Bapak Ibu kalau contohnya kurang berkenan. Contoh, orang yang membolehkan berhubungan suami istri apa Bapak Ibu? Akad kan? Saya nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 1 sepeda motor. Kan itu yang membuat boleh itu kan? Yang membuat boleh itu kan akad. Ini mohon maaf. Ada akad yang tidak boleh. Apa? Akad yang terbatas waktu. Aku nikahkan engkau dengan anakku selama 5 tahun. Nah, ini kan akad berbatas waktu. Ini kan sama-sama akad kan? Sama-sama akad, satu boleh, satu tidak boleh. Karena dalam nikah itu tidak boleh akad terbatas waktu. Seperti kawin kontrak. Apalagi akad dengan seputaran rangka 2, itu semakin tidak boleh. Nah, itu kan? Semakin tidak boleh. Jadi yang membedakan akad sama dengan di perbankan, umpamanya pinjam. Kalau di bank syariah, sepengetahuan saya dia tidak pinjam. Kalau pinjam itu yang ada di bank syariah itu hanya qardul hasan. Pinjam 25, balik 25 ada, tapi jumlahnya kecil sekali itu kan. Bapak Ibu tak kebagian. Nah, kalau kebagian tentu sudah datang kan gitu. Yang qardul hasan itu sedikit. Maka nanti kita tak punya pilihan ketika melakukan transaksi melainkan hanya murabahah, mudharabah. Murabahah ini kan berarti ada keuntungan. Karena kita nanti di dalam akad yang kita tanda tangani itu bukan pinjam, tapi bagi hasil.
Bagi hasil. Maka ketika bagi hasil, berarti kita harus bagi keuntungan dengan pihak yang memberikan apa namanya. Dia bahasanya margin nanti kan. Meskipun nanti orang melihatnya sama saja margin dan tidak. Yang membedakan itu bukan sama tidaknya berapa kelipatannya, tapi pada akad itulah yang kemudian membedakan. Kita ini kan kadang ke bank tak pernah kita baca, pokoknya soal tanda tangan. Tanda tangan sini Bu, tanda tangan. Tanda sini tanda tangan. Sampai 7-9 tanda tangan, semangat mentandatangani. Setelah tanda tangan, wah baru sesak hangok dibuatnya gitu kan. Nah, maka coba Bapak Ibu, saya ada beberapa sahabat, mohon maaf, yang terlibat di pinjaman bank konvensional, itu ternyata angsurannya biasanya tidak flat dia, tidak sama rata, tergantung suku bunga. Jadi kalau pas bunga naik, bisa mendadak naik menjadi sekian. Kan mencekik namanya ini kan. Dulu yang pinjam ini tak tengok-tengok, pokoknya teken aja dari awal sampai akhir. Dah berjalan, baru kemudian teruk dibuatnya. Mungkin itu sedikit Pak. Nanti kalau lebih tahu lagi, biasanya ke orang perbankan. Selain orang perbankan, beberapa kawan yang pakar di bidang muamalah. Muamalah kalau di Pekanbaru ini ada beberapa orang, satu diantaranya ada Ustadz Hasbullah, itu banyak sekali tahu tentang muamalah. Ada juga senior saya yang di Bank Riau Kepri Syariah, itu ada Ustadz Noki. Banyak tahu tentang muamalah. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Pas. Ini yang sedap ini. Baik, barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya banyak berharap di usia-usia yang sudah tidak muda lagi. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau sudah mengaku berarti alhamdulillah. Ini yang mengaku asik muda saja berkaca, muda saya nih. Ini yang berbahaya. Di usia yang sudah tidak muda lagi, kita berharap Allah banyak memberikan keberkahan kepada kita. Apalagi Allah jumpakan kita dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Satu yang kita tunggu-tunggu, berjumpa dengan bulan Ramadan, bertemu pula dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang kita tunggu-tunggu. Demikian, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.